Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhasana dari kelas non-reguler semester 3. Ingin mereview pembahasan materi hukum pidana lanjutan pertemuan ke-9 yang didoseni oleh Profesor Dr. Haji Heni Nuraini SMH dan diasisteni oleh Dr. Emrendi Ardayandi SMH. Pada pertemuan ke-9 kali ini melanjutkan pembahasan materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang bab 3 perbarengan atau gabungan tindak pidana yang disebut juga dengan Simon Loop atau konkursus. Baik, langsung saja. Konkursus realis berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, yaitu terhadap kejahatan dan kejahatan. Pada pasal 65, yaitu hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah pidana maksimum tidak boleh lebih dari maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya, yang disebut juga dengan absorpsi yang dipertajam atau diperberat. Seperti contoh yang pertama, A melakukan 3 jenis kejahatan yang diancam pidana masing-masing 4 tahun, 5 tahun, dan 9 tahun. Terhadap hal ini, pidananya adalah 9 tahun ditambah sepertiga dikali 9, sama dengan 12 tahun. Kemudian contoh yang kedua yaitu A melakukan 2 kejahatan yang diancam 1 tahun dan 9 tahun. Dalam hal ini, pidana yang dikenakan adalah 10 tahun, karena 9 ditambah 1 dan bukannya 9 tahun ditambah 1/3 dikali 9 menjadi 12 tahun, karena melebihi jumlah maksimum pidana untuk masing-masing kejahatan. Kemudian, konkursus realis berupa kejahatan yang diancam pidana pokok tidak sejenis, yaitu berupa kejahatan dan pelanggaran. Menurut pasal 66 KUHP, untuk semua jenis ancaman pidana, tiap-tiap kejahatan dijatuhkan tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya. Sistem ini disebut kumulasi yang diperlunak atau diperingan. Seperti contoh, A melakukan 2 perbuatan, yaitu pelanggaran dan kejahatan, yang masing-masing pidananya 9 bulan kurungan dan 2 tahun penjara. Dalam hal ini, semua jenis pidana, kurungan dan penjara harus dijatuhkan. Adapun maksimumnya adalah 2 tahun ditambah sepertiga kali 2, yaitu 2 tahun 8 bulan menjadi 32 bulan. Jadi, pidana yang dijatuhkan adalah bukan jumlah keseluruhan 9 bulan ditambah 2 tahun, yaitu 2 tahun 9 bulan sama dengan 33 bulan. Kemudian konkursus realis pelanggaran dan pelanggaran diatur dalam pasal 70 KUHP dengan sistem pemidanaan disebut kumulasi pidana sejenis, yaitu tiap-tiap pidana dijumlahkan. Seperti contoh, A melakukan 2 pelanggaran yang masing-masing diancam pidana dengan kurungan 6 bulan dan 9 bulan. Maka seharusnya maksimum pidananya adalah 6 tambah 9 sama dengan 15 bulan. Tetapi menurut pasal 70 ayat 2 KUHP, sistem kumulasi itu dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan. Jadi, apabila A melakukan 2 pelanggaran yang masing-masing diancam kurungan 9 bulan, maka untuk A dijatuhkan pidana 18 bulan kurungan. Hal ini bertentangan dengan pasal 70 ayat 2 KUHP, yaitu pidana maksimum yang harus dijatuhkan bukan 18 bulan, tapi 16 bulan. Untuk konkursus realis, baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran yang diadili pada saat yang berlainan, berlaku pasal 71 KUHP. Seperti contoh, pada tanggal 1 Januari 2007 melakukan pembunuhan, pada tanggal 5 Februari 2007 melakukan pencurian, pada tanggal 10 Maret 2007 melakukan pencurian. Dalam hal ini, karena alat bukti belum lengkap, maka perkara yang ke-1 saja, yaitu pembunuhan, yang diajukan ke pengadilan. Terhadap kasus ini, hakim harus berpedoman pada pasal 71 KUHP, yaitu dalam perkara ke-1, jika hakim sudah memutuskan pidana terberat ditambah sepertiga, maka untuk pidana selanjutnya hakim hanya memutus atau menjatuhkan vonis dengan putusan bersalah saja.
Tetapi apabila dalam perkara pertama hakim belum menjatuhkan pidana terberat ditambah sepertiganya, vonis kedua dapat dijatuhkan pidana terberat ditambah sepertiganya. Mungkin sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.